memetik daun salam di depan rumah. Yang jawab salam mendapat rizki banyak dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku santri Rabbani yang salih-salihah dan hebat, sahabat Hasanah rahimakumullah, siap jadi generasi utak Qurani? Nah, Ustadz Adi akan buka dengan pantun ya. Pergi ke masjid membawa iman, hati tenang, wajah berseri. Ramadan bulan turunnya Al-Quran, saatnya kita jadi generasi salih dan berprestasi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Rabbani rahimakumullah dan sahabat Hasanah yang berbahagia. Hari ini kita akan belajar bersama dengan tema ada apa dengan angka 17. Nah, ternyata angka 17 bukan hanya angka biasa. Nah, angka 17 adalah peristiwa yang sangat penting dan juga bermakna buat kehidupan kita dan juga bangsa Indonesia. Nah, yang pertama adalah jumlah rakaat sholat fardu. Yang kedua, angka turunnya wahyu Al-Quran menurut sebagian pendapat ulama, dan angka kemerdekaan Republik Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Nah, sebelumnya kita bersyukur dulu yuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat Islam, nikmat iman, insya Allah nikmat takwa kepada Allah. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah memberikan kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kita, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah tahu artinya ya? Nah, ini artinya adalah panggilan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, sudah tahu ya? Nah, sahabat Hasanah dan anak-anakku santri Rabbani rahimakumullah, nah, dalam sehari semalam kita akan bahas yang pertama. Kita melaksanakan sholat berapa waktu? Iya, 5 waktu. Ada isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Islam, yuk kita nyanyikan yuk. Nah, yuk kita lantunkan dengan bersama-sama ya. Sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, maghrib itu 3 rakaat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya anak solih-solihah. Nah, sekarang totalnya ada berapa ayo? Oh iya benar, 17. Subhanallah. Inilah angka yang pertama, rahasia dan keberkahan kita di angka 17. Setiap hari, sehari semalam kita melaksanakan sholat wajib berjumlah 17 rakaat dibagi menjadi 5 waktu. Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Yuk kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, selanjutnya
kita akan dengarkan satu hadis, kita bacakan ya. Oke, dari riwayat Imam Tirmidzi. Nah, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kufur, telah kafir. Jadi ya, anak-anakku semuanya, santriwan santriwati Rabbani rahimakumullah, kita tidak boleh meninggalkan sholat 1 detik pun dalam waktu 1 kali 24 jam pada waktunya. Jadi kita kerjakan semua 5 waktu, dan kita harus berusaha dengan sebaik-baiknya sholat 5 waktu dengan berjamaah, terutama yang laki-laki. Nah, selanjutnya di surat yang sudah ditegaskan dari surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillah, mohon maaf, ayat 43 ya. Nah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-rakiin. Artinya, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, inilah kaifiyah berjamaah. Dari kita bersama-sama, mari kita rukuk, sujud, takbiratul ihram sampai semua syarat dan rukun sholat kita penuhi. Nah, selanjutnya angka yang kita pelajari yaitu angka 17, yaitu turunnya cahaya Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan, dan kesepakatan semua jumhur ulama. Nah, kapan itu? Nah, tanggalnya berselisih, ada yang berbeda. Namun yang pasti adalah di bulan Ramadan, seperti di dalam Al-Quran yang sudah kita hafal, yaitu surah Al-Qadr ayat berapa yo? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat yang pertama. Ya, sesungguhnya aku Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadr. Nah, malam Qadr itu adanya di mana? Di bulan Ramadan. Nah, jadi maka kita sebagai generasi harus yakin, generasi Quran harus yakin bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya wahyu Al-Quran. Seperti juga di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 185, yang potongan ayatnya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan ila akhirih. Nah, artinya apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, subhanallah, inilah ketegasan di dalam Al-Quran dengan turunnya wahyu Al-Quran. Surat Al-Baqarah 185 ini jelas bahwa Al-Quran diturunkan di malam kemuliaan di bulan Ramadan. Nah, sahabat hasanah yang dimuliakan Allah dan teman-teman santriwan santriwati SD Muhammadiyah Rabbani rahimakumullah. Nah, sebagian ulama itu memang tadi sudah Ustadz Adi jelaskan bahwa sejarahnya itu adalah berdekatan dengan perang Badar. Perang Badar itu adalah perang kemenangan umat Islam yang pertama, di mana saat itu adalah pada bulan Ramadan melaksanakan perang Badar, dan alhamdulillah Allah memenangkan dengan jumlah yang sangat berbeda. Kaum muslimin hanya sekitar berapa? 300-an, dan yang orang-orang kafir adalah orang kafir Quraisy di saat itu berapa? Sekitar 1000. Masya Allah. Nah, maka inilah kita sebagai generasi muslim, generasi muda besok, kita teruskan perjuangan Islam untuk bagaimana membumikan Al-Quran di dunia. Selanjutnya sahabat Rabbani ya, Hasanah, santriwan santriwati rahimakumullah, 17 yang terakhir. Nah, 17 yang terakhir adalah
bagaimana kita sebagai seorang muslim ya mengenang jasa-jasa pahlawan kita saat apa? Memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, di mana Indonesia itu telah diberi keberkahan Allah untuk memproklamirkan kemerdekaan. Nah, siapa tokohnya? Tokohnya adalah sang proklamator dua yang menjadi presiden dan wakil presiden pertama kali, yaitu siapa? Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Nah, atau Dr. Muhammad Hatta. Nah, inilah tokoh-tokoh proklamator kita, di mana saat itu pas juga ternyata sejarahnya di bulan Ramadan yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya tanggal berapa? Ada yang berpendapat tanggal 9 atau 10 Ramadan. Tahun hijriahnya berapa? Siapa tahu? Nah, 1364 Hijriah, di mana Masya Allah jam 10 siang bulan Ramadan, banyak yang tidak makan dan minum karena puasa. Mereka semuanya berkumpul untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Masya Allah, di Jakarta, di Jalan Pegangsaan Timur. Masya Allah, di situ akhirnya bendera merah putih bisa berkibar menunjukkan Indonesia telah bebas dari penjajahan. Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, Ramadan ini bukan hanya bulan ibadah teman-teman, namun kita juga ternyata Ramadan sejarah Indonesia telah mencatatkan diri sebagai bulan yang penuh berkah, di mana Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, yaitu di tanggal 9 atau 10 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang sahabat Hasanah dan santriwan-santriwati yang berbahagia, kita harus melawan apa? Pertama, untuk kita mempertahankan kemerdekaan ini, melawan rasa malas. Yang kedua, melawan kebiasaan menunda-nunda waktu. Yang ketiga, melawan tidak disiplin. Dan yang keempat adalah melawan meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, ini yang harus kita camkan. Sholat tadi 17 rakaat, maka kita harus jaga sholat kita 17 rakaat. 17 Ramadan, insya Allah kita harus cinta Al-Quran, yaitu turunnya wahyu Al-Quran di bulan Ramadan. Juga 17 Agustus 1945 adalah puncak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, dan kita isi dengan belajar dan terus belajar. Nah, dari ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi anak yang solih, cerdas dan berkarakter. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alnil Qur'ana fi qulubina nuran wa fi hayatina qiyadan waj'alna minal muhafidina 'alas shalawati khams. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran cahaya dalam hati kami, memimpin dalam hidup kami, dan jadikanlah orang-orang yang menjaga Al-Quran dan menjaga sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu. Cukup sekian sahabat Hasanah dan santriwan-santriwati SD Muhammadiyah Rabbani rahimakumullah. Semoga Allah berkahi kehidupan kita dan menjadi anak yang salih, cerdas dan berakhlak karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.